Baik, di bab 2 ini kita akan membahas konsep dan perilaku biaya. Yang dimaksud dengan biaya adalah kas atau setara kas yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan dapat memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Nah, kemudian ada yang namanya opportunity cost atau biaya kesempatan atau biaya peluang. Opportunity cost ini adalah manfaat yang dikorbankan ketika suatu alternatif dipilih dari alternatif lainnya. Misalnya suatu perusahaan nih, kita punya uang 100.000 gitu. Nah, kita punya uang 100.000, kita dihadapkan pada alternatif untuk berinvestasi pada persediaan atau berinvestasi di saham. Sama-sama nih 100.000. Kalau investasi di persediaan ya harganya 100.000 itu, kalau di saham sama 100.000 dan akan memperoleh return 12%. Nah, jika kemudian perusahaan memilih berinvestasi pada persediaan, maka ada manfaat yang hilang atau manfaat yang dikorbankan, yaitu return dari investasi sahamnya yang 12%. Berarti 12% dikali 100.000, 12.000 itu adalah biaya peluangnya atau manfaat yang hilang karena kita memilih berinvestasi pada persediaan. Selanjutnya objek biaya. Objek biaya dapat berupa hal apapun seperti produk, customer, project, aktivitas, dan lain-lain yang digunakan untuk mengukur dan membebankan biaya. Contohnya, ketika perusahaan ingin menetapkan biaya produksi sepeda, yang menjadi objek adalah sepeda itu sendiri. Selanjutnya, aktivitas. Aktivitas adalah unit dasar dari kerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi. Contohnya, pemasangan alat untuk produksi, memindahkan barang, membeli komponen produk, dan mengirim tagihan. Itu adalah semua contoh aktivitas. Kemudian pembebanan biaya, ada biaya langsung atau direct cost, dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung adalah biaya yang dapat ditelusur dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya, sedangkan biaya tidak langsung, biaya yang tidak dapat ditelusur dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Yang dimaksud dengan ditelusur dengan mudah artinya biaya dapat dibebankan dengan cara yang layak secara ekonomi. Sementara ditelusur dengan akurat berarti biaya dapat dibebankan dengan menggunakan hubungan sebab akibat. Jadi ketertelusuran ini adalah kemampuan membebankan biaya pada objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Itu artinya ketertelusuran. Semakin besar biaya yang dapat ditelusur pada objeknya, semakin akurat pula pembebanan biayanya. Nah, ketertelusuran atau traceability ini adalah unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya yang akurat. Dua jenis biaya tadi, direct cost. Contohnya, jika misalnya ini rumah sakit gitu ya perusahaannya. Nah, jika si rumah sakit itu sendiri merupakan objek biayanya, maka biaya pemanasan dan pendinginan ruang dalam rumah sakit itu adalah biaya langsung. Namun, jika objek biayanya adalah produk yang dihasilkan oleh rumah sakit tersebut, maka biaya pendingin dan pemanas ruangan ini adalah biaya tidak langsung. Ini contohnya tadi gaji manajer pabrik. Ini jika perusahaan manufaktur, jika dikaitkan dengan rumah sakit tadi ya. Jika yang menjadi objek biayanya adalah rumah sakit, maka biaya pemanas dan pendingin ruangan rumah sakit itu adalah biaya langsung karena bisa langsung ditelusur
ke objek biayanya yaitu rumah sakit. Namun jika objek biayanya diganti menjadi produk atau jasa yang dihasilkan oleh rumah sakit, maka biaya pemanas dan pendingin ruangan itu menjadi biaya tidak langsung karena tidak dapat langsung dengan mudah dan akurat ditelusur ke objek biaya yaitu produk jasa yang dihasilkan oleh rumah sakit. Kemudian cara-cara tracing atau penelusuran biaya, pembebanan aktual biaya pada objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati oleh sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Cara penelusuran itu ada dua, yaitu direct tracing atau penelusuran langsung dan driver tracing atau penelusuran penggerak. Kalau direct tracing ini mengidentifikasi dan membebankan biaya berkaitan secara fisik atau khusus terhadap suatu objek biaya, sementara kalau driver tracing menggunakan penggerak atau faktor penyebab yang dapat diamati dan mengukur konsumsi sumber daya objek. Contohnya sudah saya berikan kemarin yang ceritanya Shana dan Ryan. Kalau kemarin kita contohnya donat gitu ya, donat, puding, dan kemudian gelas minuman. Kalau yang dimakan satu porsi dimakan satu orang itu mudah menggunakan direct tracing. Tapi kalau satu porsi dimakan bersama-sama, maka kita harus menggunakan driver tracing yang mengukur konsumsi yang dilakukan oleh masing-masing orang yang memakan makanan satu porsi tersebut. Itu menggunakan driver tracing. Sedangkan kalau alokasi, contohnya misalnya restoran tadi ya, restoran donat tadi, dia punya lini produk baru yaitu toko kue tart seperti itu, dan toko ini nempel atau gandeng sama restoran donatnya. Nah, bagaimana membebankan biaya listrik dan air pada masing-masing produk kue tart dan donatnya? Maka bisa dipakai alokasi jam kerja mesin produksi pada masing-masing produk. Nah kan, kalau misalnya biaya listrik dan airnya kan misalnya keseluruhan ada 10 juta. Nah, bagaimana berapa biaya listrik yang dibebankan untuk donat dan berapa biaya listrik dibebankan untuk kue tart? Maka bisa kita gunakan berapa banyak jam kerja mesin yang digunakan untuk memproduksi donat dan berapa jam kerja mesin yang digunakan untuk memproduksi kue tart. Itu menggunakan alokasi. Selanjutnya produk berwujud dan produk tidak berwujud. Produk berwujud ini barang yang diproduksi dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja langsung dan modal. Sedangkan produk tidak berwujud atau jasa itu aktivitas atau tugas yang dilakukan oleh pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi atau fasilitas perusahaan. Jasa ini juga diproduksi dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan masukan modal juga. Contohnya jasa perawatan kesehatan, jasa bengkel itu kan juga memerlukan bahan seperti itu. Nah, ini hubungan produk jasa dengan akuntansi manajemen. Jasa ini sifatnya yang pertama tidak berwujud. Sifat turunannya atau akibatnya itu dari tidak berwujudnya jasa itu, pertama jasa tidak dapat disimpan, kemudian tidak ada perlindungan hak paten, tidak dapat menampilkan atau mengkomunikasikan jasa, serta harga sulit diterapkan. Nah, dampaknya tidak berwujud dan sifat turunannya tadi pada akuntansi manajemen adalah tidak ada persediaan, kemudian kode etik yang seharusnya lebih ketat, dan perlu adanya pembebanan biaya yang lebih akurat. Selanjutnya, setelah tidak berwujud, jasa itu juga tidak tahan lama. Artinya manfaat jasa cepat kadaluarsa. Maksudnya antara satu pelanggan dan pelanggan lain tentunya berbeda, akan mendapatkan jasa yang tidak akan pernah sama sekali. Pasti akan ada perbedaannya. Kemudian jasa sering berulang untuk satu pelanggan.
Kemudian dampaknya pada akuntansi manajemen kembali lagi tidak ada persediaan karena tidak tahan lama dan perlu adanya standar dan konsistensi kualitas yang tinggi. Kemudian jasa ini tidak dapat dipisahkan dengan pelanggan atau dengan proses. Pelanggan terlibat langsung dalam produksi jasa dan produksi jasa secara massal dan tersentralisasi itu sulit dilakukan tentu saja karena antara satu orang dengan orang yang lain mungkin akan berbeda. Lalu dampak pada akuntansi manajemen, biaya diperhitungkan sesuai dengan jenis pelanggan dan menuntut pengukuran serta pengendalian kualitas untuk mempertahankan konsistensi. Kemudian sifat jasa yang lain adalah tidak selalu sama, yang memungkinkan bahwa variasi itu akan menjadi sangat luas gitu antar pelanggan. Nah, dampaknya pengukuran produktivitas dan kualitas serta pengendalian harus dilakukan terus-menerus, serta TQM atau Total Quality Management ini adalah hal yang penting karena meminimalisir adanya produk yang gagal. Lalu kita membahas harga pokok produk. Harga pokok produk ini adalah biaya yang dibebankan pada produk yang mendukung tujuan manajerial tertentu. Definisi harga pokok produk berbeda tergantung tujuan manajerial yang ingin dicapai. Oke, ini sebelumnya kita lihat rantai nilai proses internal. Ini mulai dari desain, kemudian mengembangkan desain tersebut, lalu memproduksi, kemudian memasarkan, lalu mendistribusikan, dan kemudian memberikan pelayanan, lalu dari pelayanan pelanggan itu kembali memberikan feedback ke desain dan seterusnya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa definisi harga pokok produk berbeda tergantung tujuan manajerial yang ingin dicapai. Ini tujuan manajerialnya ya. Managerial objective serve, ini tujuan manajerialnya. Ini definisi harga pokok produknya. Misalnya yang pertama, tujuan misalnya tujuan manajerialnya yaitu keputusan penetapan harga. Ini ya, keputusan penetapan harga, keputusan bauran produk, dan analisis tingkat laba strategis. Maka definisi harga produknya adalah ini. Rantai nilai harga pokok produk yaitu terdiri dari penelitian dan pengembangan, produksi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Itu jika tujuan manajerialnya adalah keputusan penetapan harga, keputusan bauran produk, dan analisis tingkat laba strategis. Tapi jika tujuan manajerialnya adalah keputusan desain strategis dan analisis tingkat laba taktis, maka definisi harga pokok produknya berubah, yaitu harga pokok produk operasional yang terdiri dari produksi, pemasaran, dan customer service saja. Selanjutnya, jika tujuan manajerialnya adalah pelaporan keuangan eksternal, maka definisi harga pokok produknya hanya harga pokok produk tradisional, yaitu hanya sebatas produksi saja tanpa adanya marketing, customer service, dan research and development.